Mantan mertua pamer menantu baru yang bekerja di kantor. Dia bandingkan dan rendahkan aku di depan banyak orang. Setelahnya dia malu setelah tahu aku pemilik kantor itu. Dan menantunya hanya karyawan rendahan di kantorku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca tinggi gedung Rahayu Properti, memantulkan cahaya hangat ke lantai marmer putih yang mengilap. Aroma kopi dari mesin barista di sudut lobi berpadu dengan wangi parfum para karyawan yang bergegas memulai hari. Semua tampak biasa, tenang, profesional, dan sibuk. Tapi bagiku, hari itu bukan pagi biasa. Aku, Alia Rahmadani, melangkah perlahan memasuki gedung yang kini secara sah menjadi milikku. Setiap inci ruangan ini dulu begitu asing, padahal dari balik layar, akulah yang menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan 3 tahun lalu. Namun tak ada yang tahu. Aku memilih bekerja dalam diam, di balik nama besar investor anonim yang tak pernah mau tampil di publik. Kini, setelah semuanya stabil, aku memutuskan untuk mengambil alih secara langsung. Bukan untuk pamer. Bukan pula untuk balas dendam. Aku hanya ingin membuktikan bahwa luka masa lalu tidak harus membuatku hancur. Bahwa seorang wanita bisa bangkit tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Langkah-langkahku bergema lembut di antara suara langkah karyawan lain. Tatapan mereka penuh rasa hormat dan penasaran. Selamat pagi, Bu Alia. Sapa seorang resepsionis muda dengan senyum gugup. Pagi, jawabku pelan, membalas senyumnya. Aku bisa merasakan sorot matanya memindai setiap gerak-gerikku. Mungkin masih mencoba menebak siapa sebenarnya pemimpin baru yang namanya baru saja diumumkan kemarin sore. Aku berdiri sejenak di depan dinding kaca besar yang menampilkan logo Rahayu Properti Group. Nama itu dulu terasa seperti belenggu. Kini, hanya menjadi simbol perusahaan yang kubeli dengan kerja keras, bukan kenangan pahit dari keluarga yang menolakku. Aku menghela napas dalam. Hari pertama, Alia, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, bisikku dalam hati. Namun saat aku hendak melangkah menuju lift eksekutif, sesuatu membuatku terhenti. Suara tawa yang sangat kukenal. Suara yang dulu sering terdengar di ruang tamu rumah mertua, saat aku masih berusaha keras menjadi menantu sempurna. Aku menoleh, dan di sanalah dia, Bu Ratna Rahayu, mantan ibu mertuaku, berdiri dengan penuh wibawa, mengenakan kebaya modern berwarna biru safir. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan dandanan sempurna memeluk lengannya. Wajahnya polos tapi sombong, seolah baru saja menang dalam kompetisi yang tak ku mengerti. Selamat pagi, Bu. Sapa salah satu staf resepsionis dengan ramah. Pagi, Nak. Ibu hanya ingin bertemu anak ibu, Arman. Suaminya sekarang kerja di sini, kan? Ibu ingin mengenalkan menantu baru, katanya dengan nada bangga, seolah seluruh dunia harus tahu kabar itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau kecil yang menorehkan luka lama di hatiku. Tapi aku tetap berdiri tegak, tak bergerak, hanya memandangi mereka dari kejauhan. Wanita muda itu tertawa kecil sambil melirik cermin di dinding, merapikan lipstik merahnya. Ibu, kantornya besar sekali, ya. Gak nyangka suamiku bisa kerja di tempat semewah ini, katanya manja. Oh tentu, sayang. Kan keluarga Rahayu selalu berada di tempat terhormat. Tidak seperti yang dulu, jawab Bu Ratna, menekankan kata terakhir dengan penuh sindiran yang menusuk. Aku tahu siapa yang dimaksud yang dulu. Aku. Wanita yang ia anggap tak pantas berdampingan dengan putranya karena latar belakang sederhana. Tapi kali ini, peranku berbeda. Aku bukan lagi, alias si mantan menantu yang gagal. Aku adalah pemilik gedung yang sedang mereka pijak. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tak beraturan. Saat aku melangkah ke arah mereka, para staf di lobi sontak berdiri lebih tegak. Beberapa langsung membisikkan, "Itu Bu Alia, yang punya perusahaan ini."
Suara bisikan itu cukup keras untuk membuat Bu Ratna menoleh ke arahku. Pandangannya bertemu dengan mataku. Dalam sepersekian detik, waktu seolah berhenti. Tatapannya berubah, dari angkuh menjadi ragu, lalu kaget. Ia tampak tidak percaya. "Alia?" Gumamnya nyaris tak terdengar. Aku hanya tersenyum kecil. "Selamat pagi, Bu Ratna," kataku tenang. "Sudah lama ya, Bu?" Wanita muda di sampingnya melirik bingung, sementara seluruh lobi menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berdiri tegak di hadapan mereka. Dengan penuh ketenangan, aku melanjutkan. "Selamat datang di Rahayu Properti. Perusahaan ini, rumah baru saya sekarang." Tatapan Bu Ratna membeku. Tangannya yang menggenggam lengan menantu barunya perlahan melemah. Ia masih berusaha tersenyum, tapi ekspresinya jelas menunjukkan sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Syok. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tak perlu balas dendam. Cukup satu kalimat itu, dan seluruh harga diriku yang dulu diinjak, kini telah kembali dengan utuh. "Alia!" Nada suaranya terdengar antara pura-pura kaget dan sengaja meninggi agar semua orang di lobi mendengarnya. Aku tahu persis nada itu. Nada yang dulu sering ia gunakan ketika ingin mempermalukanku di depan keluarga besar. "Oh, kamu kerja di sini? Wah, kebetulan sekali," katanya dengan senyum lebar. Namun matanya tajam, memindai penampilanku dari atas ke bawah. "Ini, kenalkan, menantuku yang baru, Dinda. Cantik, pintar, dan sopan. Tidak seperti dulu." Ucapan itu disertai tawa kecil yang dibuat-buat, tapi cukup untuk membuat beberapa karyawan menoleh. Beberapa dari mereka berpura-pura sibuk, namun matanya tak lepas dari kami. Aku menahan napas. Rasanya dadaku sesak, tapi bukan karena malu, melainkan karena mengingat betapa dulu aku selalu berusaha keras agar diterima di keluarga mereka. Aku menundukkan kepala, bukan karena kalah, tapi untuk menenangkan amarah yang nyaris keluar dari balik ketenanganku. Dinda tersenyum penuh kemenangan. Langkahnya maju setengah meter ke depan, seolah ingin memastikan semua mata tertuju padanya. "Halo, Mbak Alia. Saya Dinda," ucapnya dengan suara lembut yang dibuat manis. "Saya sering dengar cerita tentang Mbak dari Ibu." Aku bisa menebak cerita seperti apa yang ia dengar. "Selamat ya, Bu," jawabku akhirnya, dengan nada datar tapi berwibawa. "Semoga cocok di sini." Aku sengaja menambahkan kata "di sini", bukan di rumah, bukan di keluarga. Karena mereka tidak tahu, tempat yang sedang mereka injak adalah milikku. Bu Ratna tertawa kecil. "Oh tentu, sayang. Dinda pasti betah. Lagi pula, suaminya sekarang kerja di bagian marketing kan? Siapa tahu nanti bisa naik jabatan. Dinda juga sebentar lagi mungkin bantu-bantu di bagian administrasi." Ia menatapku tajam, seperti ingin mengatakan, "Lihatlah, keluarga kami tetap berkuasa dimanapun." Aku tersenyum. "Bagus, Bu. Saya selalu menghargai orang yang mau bekerja keras." Nada suaraku tetap lembut, tapi ada ketegasan yang membuat beberapa staf menelan ludah. Namun bagi Bu Ratna, ucapanku dianggap tantangan. Ia mendekat sedikit, menatap langsung ke wajahku. "Alia, kamu jangan salah paham, ya. Ibu gak pernah punya masalah sama kamu. Cuma ya, kalau jodoh gak cocok, mau bagaimana lagi? Sekarang lihat, Arman sudah bahagia. Dinda ini anak orang berada, keluarganya punya banyak relasi. Cocok untuk masa depan." Aku menatapnya dengan senyum tipis. "Saya turut bahagia, Bu." Lalu mataku beralih pada Dinda. "Dan saya doakan kalian betul-betul kuat menghadapi ujian, bukan hanya kuat di depan kamera." Ucapan itu membuat Dinda terdiam. Sekilas, aku melihat perubahan di wajahnya, antara bingung dan tersinggung. Tapi sebelum suasana semakin canggung, aku melangkah maju. Para staf langsung menunduk hormat ketika aku lewat, membuat Bu Ratna sedikit kebingungan. "Bu Alia," sapa resepsionis dengan sopan, "lift eksekutif sudah siap." Mata Bu Ratna membesar. "Bu Alia?" Ia mengulang dengan nada tak percaya.
Aku menoleh pelan, lalu berkata dengan senyum yang kali ini bukan untuk menyembunyikan luka, melainkan kemenangan. "Iya, Bu. Saya memang bekerja di sini, tapi bukan sebagai karyawan biasa." Aku menatap ke sekeliling lobi, ke arah logo besar di dinding, Rahayu Property Group. Kantor ini, saya yang membangunnya kembali. Sejenak keheningan melingkupi seluruh ruangan. Bahkan suara mesin kopi pun terdengar jelas. Aku melangkah masuk ke lift tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum pintu tertutup sepenuhnya, aku sempat melihat wajah Bu Ratna yang mulai pucat, dan Dinda yang menatap bingung antara percaya dan tidak. Begitu pintu lift menutup, aku mengembuskan napas panjang. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena marah, tapi karena lega. 3 tahun lalu, mereka mengusirku dari rumah dengan kata-kata yang tak akan pernah kulupa. "Kamu gak pantas jadi bagian keluarga ini." Kini, tanpa perlu berteriak, tanpa perlu membalas dendam, aku berdiri di atas gedung yang mereka injak dengan sombong, dan mereka bahkan tak sadar, aku pemiliknya. Namun di balik semua ketenangan itu, hatiku masih terasa bergetar. Aku sadar, pertemuan tadi hanya awal dari badai yang lebih besar. Sebab cepat atau lambat, mereka akan tahu siapa sebenarnya Bu Alia, pemimpin baru, yang akan menilai kinerja menantu kesayangannya sendiri. Dan saat hari itu tiba, semua kepura-puraan akan runtuh. Malam itu, setelah semua karyawan pulang dan gedung kembali sunyi, aku masih duduk di ruang kerjaku di lantai 20. Lampu kota berkelip di luar jendela besar, membias di kaca hingga tampak seperti bintang-bintang yang jatuh satu persatu. Namun bukan cahaya itu yang membuat mataku berair, melainkan kenangan yang tiba-tiba menyeruak, membawa kembali luka lama yang selama ini kupendam di balik senyum dan kesuksesan. Tanganku gemetar saat menyentuh cangkir teh yang sudah dingin. Aku menangis, pelan, tanpa suara. Air mata yang mengalir malam itu bukan air mata kelemahan, melainkan kenangan pahit yang menuntut diakui keberadaannya. Aku masih bisa mengingat malam itu dengan sangat jelas. Malam ketika segalanya runtuh. 3 tahun lalu, rumah besar keluarga Rahayu malam itu penuh dengan tamu. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut, membawa teh hangat ke ruang tamu tempat mertuaku dan beberapa kerabat berkumpul. Kupikir, mereka datang untuk acara keluarga biasa. Tapi tatapan-tatapan aneh yang kulihat membuatku resah. Bu Ratna duduk di kursi utama, menatapku dengan sorot mata tajam. Di sebelahnya, Arman, suamiku waktu itu, menunduk. Tangannya menggenggam gelas tanpa suara, tak berani menatap ke arahku. "Alia," kata Bu Ratna akhirnya. Suaranya tenang tapi dingin. "Ibu sudah lama diam, tapi sekarang sudah waktunya bicara. Kami sudah menunggu cucu selama 3 tahun. Tapi sampai sekarang, kamu belum juga hamil." Aku tersentak, mencoba menelan ludah yang terasa seperti batu. "Saya sudah periksa ke dokter, Bu. Saya sehat," jawabku pelan. Mungkin kamu yang tidak subur," potong Bu Ratna dengan nada tinggi. "Arman itu laki-laki normal. Semua orang tahu itu." Aku menatap Arman, memohon ia bicara, menjelaskan kebenaran. Tapi yang kulihat hanyalah wajahnya yang penuh ketakutan. Ia diam, tidak membela, tidak menatap. Aku tahu, hasil pemeriksaan medis ada di tanganku. Dokter kandungan mengatakan aku subur, dan masalah sebenarnya ada pada Arman. Tapi bagaimana aku bisa mengatakannya di depan keluarga yang sudah membenciku sejak awal? Mereka tidak akan percaya. Mereka tidak akan menerima bahwa darah kebanggaan mereka yang sempurna itu ternyata cacat. Malam itu mereka mempermalukanku di depan banyak orang. "Alia, kamu sudah cukup lama kami beri kesempatan. Tapi kami tidak bisa terus membiarkan keluarga kami terhenti karena kamu," kata Bu Ratna. "Besok, kami akan urus surat perceraiannya." Suasana menjadi hening. Aku berdiri kaku, merasakan dunia runtuh. Satu persatu mereka meninggalkan ruang tamu, tapi suara mereka masih menggema di kepalaku. "Dia mandul, dia gak bisa kasih keturunan, perempuan gagal." Dan Arman, suami yang dulu kucintai, yang kurlakan segalanya untuknya, hanya duduk diam. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya.
Tidak ada pembelaan, tidak ada keberanian. Hanya kesunyian yang mematikan. Ketika aku keluar dari rumah malam itu, hujan turun deras. Aku berjalan tanpa arah, tanpa payung, membawa koper kecil dan luka yang tak bisa dihapuskan oleh waktu. Kembali ke masa kini. Aku memejamkan mata, mencoba menarik napas panjang. Ternyata luka lama itu masih ada. Hanya saja kini aku sudah belajar menatapnya tanpa air mata. Aku menatap wajahku di pantulan kaca. Perempuan itu, dulu lemah dan diusir tanpa harga diri, kini berdiri di puncak kekuasaan. Tapi di balik semua keberhasilan, aku tahu satu hal. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka hina dulu kini berdiri lebih tinggi bukan karena kebencian, melainkan karena keberanian untuk bertahan. Aku menatap meja kerjaku. Di sana tergeletak berkas kontrak kerja baru yang harus kutandatangani esok pagi. Nama di bagian bawahnya membuat napasku tercekat. Arman Rahayu, Kepala Divisi Marketing. Tanganku berhenti di atas pena. Aku terdiam lama, menatap tulisan itu. Takdir rupanya belum selesai mempertemukan kami. Dan kali ini, aku yang akan menentukan arah permainan. Aku tersenyum samar. Luka lama boleh masih terasa, tapi tidak lagi menguasai hidupku. Aku bukan Alia yang dulu. Aku adalah Alia Rahmadani, pemilik Rahayu Properti, dan besok, aku akan duduk di kursi direksi, menatap Arman dari posisi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara di lantai 10 terasa lebih riuh dari biasanya. Para staf sibuk menyusun berkas dan menyambut karyawan baru yang kabarnya memiliki koneksi istimewa. Aku sudah tahu siapa orang itu, dan untuk alasan itulah aku datang lebih pagi dari biasanya. Dari balik kaca ruanganku yang besar, aku memperhatikan pemandangan di luar. Di antara kerumunan karyawan, terlihat Dinda, menantu baru Bu Ratna Rahayu, melangkah anggun dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Wajahnya tersenyum penuh percaya diri, seolah ruangan itu miliknya. Selamat datang di divisi pemasaran, Mbak Dinda. Sapa salah satu supervisor dengan sopan. Oh iya, makasih. Saya sebenarnya gak nyangka bisa kerja di sini. Soalnya kata Ibu Rahayu, ini perusahaan besar banget. Jawabnya dengan nada yang sengaja dibuat manis. Aku menatapnya dari jauh, memperhatikan setiap gesturnya. Cara ia memegang tas bermerek, cara ia memamerkan cincin berlian di jari manisnya, bahkan cara ia menyebut nama mertuanya dengan nada bangga. Semuanya terasa seperti pamer status, bukan kemampuan. Ini cincin pemberian suami saya waktu lamaran. Loh, katanya kepada seorang staf wanita di sebelahnya. Dia tuh romantis banget. Oh iya, ibu mertua saya juga sering kasih saya hadiah tas. Katanya biar saya tampil pantas sebagai bagian dari keluarga Rahayu. Beberapa staf saling melirik, ada yang menahan senyum sinis, ada pula yang hanya diam agar tidak dianggap iri. Tapi aku tahu pasti, di dalam hati mereka, muncul rasa tidak nyaman. Dalam dunia kerja, orang seperti Dinda bukanlah sosok yang disukai, apalagi jika terlalu sering membawa nama besar untuk menarik perhatian. Aku tersenyum kecil, menatap dari balik kaca. Masih muda, belum tahu dunia seperti apa sebenarnya, batinku. Aku belum ingin menampakkan diriku sebagai pemilik perusahaan. Untuk saat ini, mereka hanya tahu aku sebagai Bu Alia, direktur baru. Biarlah waktu yang membuat semuanya terbuka sendiri. Siang harinya, aku sengaja turun ke ruang pemasaran tanpa memberitahu sebelumnya. Begitu aku muncul di pintu, suasana langsung berubah. Beberapa karyawan buru-buru berdiri, dan suara tawa Dinda yang tadinya nyaring mendadak menghilang. Selamat siang semuanya. Sapaku ramah. Saya ingin melihat bagaimana tim kita bekerja hari ini. Dinda berdiri paling depan, tersenyum lebar. Oh, jadi ini Bu Alia, ya? Saya dengar ibu direkturnya di sini. Wah, senang sekali bisa kenalan langsung. Nada suaranya berlebihan. Aku tahu dia sedang berusaha menciptakan kesan baik, atau mungkin memastikan aku tahu siapa dia. Aku mengangguk. Senang bertemu denganmu juga, Dinda. Semoga betah di sini. Oh tentu, Bu. Saya pasti betah. Lagi pula, kata ibu mertua saya,
Beliau kenal banyak orang di perusahaan ini. Jadi saya tidak akan merasa asing. Ucapan itu seperti pisau halus. Ia ingin memastikan semua orang tahu bahwa ia datang bukan sebagai karyawan biasa, melainkan orang dalam. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Bagus. Tapi di sini, Dinda, yang menentukan seseorang pantas di posisi tertentu bukan siapa mertuanya, melainkan sejauh mana dia bekerja dan menghormati timnya. Suara di ruangan itu mendadak hening. Semua karyawan menunduk. Sebagian menahan senyum. Dinda tersenyum kaku, matanya bergerak ke kiri dan kanan mencari dukungan, tapi tak ada yang bicara. Aku melangkah pelan ke meja depan, memeriksa beberapa laporan penjualan. Kalau tidak salah, kamu akan membantu Pak Ridwan di proyek pemasaran perumahan Green Valley, ya? Tanyaku lembut. Iya, Bu. Tapi jujur saya belum paham banyak. Saya kan baru lulus kuliah. Hehe, katanya, mencoba mencairkan suasana. Tidak apa-apa, kataku. Yang penting kamu mau belajar. Jangan pernah malu bertanya pada yang lebih berpengalaman. Di sini, kita semua satu tim. Tidak ada yang lebih tinggi hanya karena hubungan keluarga. Kata-kataku sengaja kubuat tegas tapi tetap halus. Aku tahu, Dinda perlu pelajaran, tapi bukan dengan cara mempermalukannya. Biarlah ia belajar dari dinamika yang ia ciptakan sendiri. Setelah aku meninggalkan ruangan itu, suasana kembali ramai. Tapi kali ini tanpa suara tawa berlebihan. Aku bisa melihat lewat refleksi kaca, Dinda duduk diam, menatap layar komputer tanpa fokus. Sementara rekan-rekannya mulai bekerja seperti biasa. Sebagian menatapnya dengan ekspresi antara iba dan geli. Di dalam lift, aku bersandar sejenak, menarik napas panjang. Ada rasa getir yang tak bisa kujelaskan. Mungkin karena aku pernah ada di posisi Dinda, datang ke tempat baru dengan harapan diterima, tapi malah terjebak dalam dunia yang penuh kepalsuan dan gengsi. Bedanya, dulu aku tidak punya siapapun yang melindungiku. Sekarang, aku berdiri di sisi lain, sebagai pemimpin, bukan korban. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menjadi seperti mereka, tidak akan menjatuhkan perempuan lain hanya karena masa laluku. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, pertemuan ini baru awal. Sebab di dunia yang kecil seperti ini, cepat atau lambat Dinda akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat hari itu tiba, bukan aku yang akan bicara, tapi kenyataan yang akan memukul lebih keras dari kata-kata. Beberapa hari berlalu sejak Dinda mulai bekerja. Kantor berjalan seperti biasa, hanya saja suasananya kini berbeda. Ada percikan kecil di udara, seperti sesuatu yang menunggu waktu untuk meledak. Para staf mulai berbisik tentang kedekatan Dinda dengan keluarga Rahayu. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kabar itu akan sampai ke telinga orang yang paling haus pengakuan, Bu Rahayu. Dan pagi itu, yang kutakuti sekaligus kutunggu akhirnya terjadi. Aku sedang menandatangani laporan keuangan ketika suara resepsionis terdengar panik lewat interkom. Bu Alia, ada seorang tamu, katanya ingin bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi perusahaan. Namanya, Ibu Rahayu. Aku menatap keluar jendela kaca besar yang menghadap lobi. Dan di sana, benar saja, terlihat sosok yang dulu menghancurkan hidupku. Bu Ratna Rahayu, dengan dandanan mewah dan parfum yang bisa tercium dari 2 meter jauhnya. Rambutnya disanggul rapi, dan di tangannya tergenggam tas branded besar. Cara ia berdiri masih sama seperti dulu, tegak, sombong, dan penuh keyakinan bahwa dunia harus menunduk padanya. Astaga, ini kantor besar sekali. Kudengar suaranya meninggi dari kejauhan. Makanya saya ingin langsung bertemu dengan pimpinan perusahaan. Anak saya bekerja di sini, menantu saya juga. Jadi saya rasa tidak masalah kalau saya ingin berbincang langsung. Resepsionis berusaha tetap sopan. Tentu, Bu. Silakan duduk dulu. Ya, pimpinan kami sedang menyelesaikan rapat singkat. Aku menutup map di tanganku. Sudah cukup waktu berlalu untuk menyembuhkan luka lama. Kini saatnya aku berhadapan dengan masa lalu tanpa gentar. Aku berdiri, memperbaiki blazer abu-abu muda yang kukenakan, lalu melangkah pelan keluar dari ruanganku. Setiap langkah terasa mantap, setiap detak jantung mengingatkan bahwa kali ini,
Aku bukan lagi menantu yang diusir, tapi pemilik gedung yang sedang diinjaknya. Begitu aku muncul di depan ruang tamu, beberapa karyawan langsung berdiri memberi hormat. Bu Rahayu yang tadinya sibuk menatap interior mewah kantor itu, menoleh, dan wajahnya langsung berubah. Kamu di sini juga? Katanya dengan nada terkejut, tapi matanya memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar heran, ketegangan. Aku tersenyum lembut, menatapnya dengan tatapan yang dulu tidak pernah bisa kulakukan di rumahnya. Selamat siang, Bu Rahayu, ucapku sopan. Apa kabar? Ia masih berdiri di tempatnya, bibirnya bergerak tapi tak ada kata keluar. Beberapa staf di sekitarnya saling pandang, menunggu reaksi. Saya dengar ibu ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan ini, kataku pelan, mendekat beberapa langkah. Iya, betul, katanya, berusaha menguasai diri. Saya ingin bertemu dengan pemiliknya. Ada urusan penting. Tapi, sepertinya kamu juga kerja di sini, ya? Aku menahan senyum. Iya, Bu. Saya bukan hanya bekerja di sini. Aku berhenti sejenak, memastikan semua orang bisa mendengar dengan jelas. Saya pemiliknya. Ruang tamu mendadak sunyi. Bu Rahayu membeku di tempat. Ah, apa? Saya pemilik Rahayu Property Group sekarang, Bu. Jawabku lembut tapi tegas. Perusahaan ini saya akuisisi 2 tahun lalu setelah mengalami restrukturisasi besar. Nama, Rahayu, tetap saya pertahankan, sebagai penghargaan pada sejarahnya, meski keluarga Rahayu sudah tidak lagi memiliki saham di dalamnya. Wajahnya memucat. Ia menatap sekeliling, seolah berharap ada yang menertawakan atau menyangkal ucapanku, tapi semua karyawan hanya menunduk sopan. Senyap. Aku menatapnya lagi. Silakan duduk, Bu. Kalau ingin berbicara dengan pimpinan, berarti kita memang perlu bicara berdua. Tangannya bergetar ketika menurunkan tas ke pangkuan. Aku bisa melihat dari sorot matanya. Ia masih berusaha menata rasa malu yang perlahan merayapi wajahnya. Jadi kamu sekarang yang punya semua ini? Tanyanya dengan suara yang nyaris bergetar. Aku mengangguk. Dengan izin Allah, iya, Bu. Semua yang ibu lihat sekarang, termasuk lantai tempat menantu ibu bekerja. Bu Rahayu menggigit bibir. Tapi, bagaimana bisa? Dulu saya memang tidak punya apa-apa. Potongku lembut. Tapi ibu juga yang mengajarkan saya untuk tidak bergantung pada siapapun. Saya belajar dari sakit hati yang ibu berikan. Ia menatapku lama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat rasa takut di mata wanita yang dulu selalu merasa berkuasa itu. Beberapa detik kemudian, pintu lift terbuka, dan keluar Dinda dengan wajah cerah, membawa map. Oh, ibu di sini, katanya riang, menghampiri dengan langkah cepat. Tapi langkahnya terhenti begitu melihatku duduk berhadapan dengan mertuanya. Matanya membesar. Bu, Alia. Aku menatapnya tenang. Selamat datang, Dinda. Saya sedang berbincang sebentar dengan ibu mertua kamu. Wajah Dinda pucat seketika. Bu, jadi, ibu yang pemilik perusahaan ini? Potongku sambil tersenyum tipis. Iya, Dinda. Saya pikir kamu sudah tahu sekarang. Suasana membeku. Tak ada lagi suara sepatu berderit, tak ada lagi tawa yang dibuat-buat. Yang ada hanya diam panjang yang penuh penyesalan. Bu Rahayu menunduk, dan untuk pertama kalinya, wanita itu tak lagi punya kata untuk merendahkan. Aku tahu, dalam diamnya, hatinya sedang berperang antara gengsi dan rasa malu. Aku bangkit berdiri. Saya harus kembali ke rapat, Bu. Tapi jika ibu ingin bicara lagi, sekretaris saya bisa atur jadwalnya. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menambahkan pelan, kali ini, tolong jangan datang dengan niat untuk menghakimi. Karena tempat yang ibu pijak sekarang, bukan lagi rumah keluarga Rahayu. Aku berbalik meninggalkan mereka berdua yang masih terpaku di kursi. Langkahku mantap. Setiap bunyi sepatu di lantai marmer menjadi simbol kemenangan yang tidak kuterakan dengan kesombongan, melainkan dengan keanggunan yang lahir dari luka yang telah sembuh. Dan di belakangku,
Aku mendengar suara pelan Bu Rahayu berkata pada menantunya. Dinda, kenapa kamu tidak bilang kalau direktur di sini itu dia? Suara Dinda gemetar menjawab. Aku juga baru tahu, Bu. Aku tersenyum dalam hati. Dunia memang berputar, tapi ketika tiba saatnya, keadilan datang bukan dengan kebencian, melainkan dengan keheningan yang memalukan mereka yang dulu merasa berkuasa. Keheningan di ruang tamu itu menetes seperti detik jam dinding yang terdengar sangat jelas. Semua mata tertuju padaku, seakan mereka menyaksikan adegan dari film yang menegangkan. Mantan menantu yang dulu dihina kini berdiri sebagai pemilik perusahaan tempat sang mantan ibu mertua datang dengan kepala tegak. Bu Rahayu menegakkan tubuhnya, mencoba memulihkan wibawa yang tadi runtuh seketika. Ia tersenyum kaku, mencoba menutupi keterkejutannya. Oh, jadi, kamu yang sekarang memimpin perusahaan ini, Alia? Katanya, menekankan kata kamu dengan nada merendahkan. Aku membalasnya dengan senyum ringan. Seolah yang terjadi hanyalah percakapan biasa antara dua orang kenalan lama. Iya, Bu. Tuhan memang punya caranya sendiri dalam membalikkan keadaan, ucapku lembut. Wajah Dinda di belakangnya memucat. Matanya bergetar menatapku, seolah tak percaya bahwa wanita yang selama ini ia anggap hanya pegawai biasa, ternyata adalah pemilik perusahaan. Cincin berlian di jarinya yang tadi ia pamerkan kini terasa seperti beban yang berat. Bu Rahayu melirik sekilas ke arah menantunya. Oh, baiklah. Selamat ya, Alia. Kamu kelihatan sukses sekarang. Tapi, semoga kamu tidak lupa bagaimana caranya bersikap sopan pada orang yang lebih tua. Katanya, berusaha menegakkan kembali egonya. Aku tersenyum lebih lebar. Tentu, Bu. Saya selalu menghormati yang lebih tua. Hanya saja, dulu saya sering lupa menghormati diri saya sendiri. Kata-kataku menggantung di udara. Ada jeda panjang setelahnya. Dinda menelan ludah, tangannya gemetar saat memegang tasnya. Bu, mungkin kita bisa bicara di tempat lain. Bisiknya pelan, tapi suaranya cukup terdengar olehku. Aku melangkah perlahan ke arah mereka, memandang Dinda dengan tatapan tenang. Oh, tidak perlu sungkan. Silakan saja kalau Bu Rahayu ingin berbicara di sini. Kami tidak punya kebijakan melarang tamu bertemu dengan pimpinan perusahaan. Kataku dengan nada profesional, tapi syarat makna. Bu Rahayu meneguk ludahnya. Senyum palsunya perlahan memudar. Tentu saja, katanya pelan, lalu berdiri. Saya hanya ingin memastikan menantu saya bekerja di lingkungan yang baik. Aku mengangguk sopan. Tentu, Bu. Semua staf kami diperlakukan sama tanpa memandang status atau koneksi. Yang dinilai adalah kinerja, bukan keluarga. Kalimat itu membuat wajah Dinda semakin pucat. Ia menunduk dalam-dalam, sementara Bu Rahayu hanya bisa berdiri kaku tanpa sanggup membalas. Seketika suasana ruang tamu berubah. Para staf yang sebelumnya berbisik-bisik kini pura-pura sibuk dengan komputer masing-masing. Tapi mata mereka jelas tak bisa berpaling dari pemandangan di depan mereka. Wanita yang dulu direndahkan, kini berdiri sebagai simbol kekuatan dan pembalasan tanpa amarah. Aku menatap keduanya sekali lagi, lalu berkata lembut, kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya masih ada rapat penting. Terima kasih sudah datang, Bu. Bu Rahayu tidak menjawab. Ia hanya menarik tangan Dinda dan melangkah pergi dengan cepat, meninggalkan aroma parfum mahal yang bercampur dengan udara tegang di ruangan itu. Begitu mereka keluar dari pintu kaca, aku berdiri diam di sana beberapa saat. Bukan karena puas atau ingin membalas dendam, tapi karena di dalam dadaku, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Seolah luka lama yang membusuk akhirnya mengering dengan sendirinya. Namun aku tahu, ini belum selesai. Karena setelah hari itu, nama Alia Rahmadani akan kembali berputar di telinga keluarga Rahayu, dan bukan sebagai menantu yang gagal, melainkan sebagai sosok yang kini berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Dan aku siap menghadapi semuanya, satu persatu. Lampu-lampu kantor sebagian sudah pada malam itu. Hanya cahaya redup dari ruang rapat yang masih menyala, memantul di lantai marmer seperti sisa cahaya dari hari yang enggan pergi. Aku baru saja selesai menandatangani berkas kerjasama besar dengan investor asing ketika pesan dari Dinda masuk ke ponselku. Bu Alia,
Bolehkah saya bicara sebentar? Hanya berdua. Awalnya aku ragu untuk menanggapi. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam pesannya yang terasa berbeda. Nada sombong yang dulu biasa ia gunakan lenyap, digantikan oleh kerendahan hati yang langka. Aku akhirnya mengiyakan. Ketika aku masuk ke ruang rapat, Dinda sudah menungguku. Ia duduk di ujung meja panjang, bahunya menunduk, dan wajahnya tanpa riasan seperti biasanya. Matanya sembab, entah karena lelah atau baru saja menangis. "Bu," suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Tolong jangan pecat saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau perusahaan ini milik ibu." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya lama, memastikan bahwa yang duduk di depanku benar-benar Dinda yang dulu begitu sombong, yang suka memamerkan tas bermerek, memandang rendah rekan kerja, dan dengan bangga menyebut-nyebut nama Bu Rahayu setiap kali ingin diistimewakan. Kini, semua keangkuhan itu hilang. Yang tersisa hanya seorang perempuan muda yang ketakutan kehilangan pekerjaannya. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Dinda," kataku pelan, "aku tidak pernah mempermalukan orang hanya karena masa lalu. Tapi aku tidak akan mentolerir kesombongan. Kau tahu itu, bukan?" Dinda mengangguk, air matanya mulai menetes. "Saya tahu, Bu. Saya salah. Saya pikir, dengan menjadi bagian dari keluarga Rahayu, saya bisa dihormati semua orang. Saya pikir status itu segalanya. Tapi ternyata, di sini, semua orang menghormati ibu bukan karena jabatan atau nama, tapi karena kerja keras ibu sendiri." Aku terdiam sejenak, menatap bayangan kami di permukaan meja kaca. Kata-katanya menembus lapisan hati yang sudah lama kaku. Ada rasa getir yang tak bisa kutepis, karena dulu aku pun pernah berada di posisinya. "Dinda," ucapku akhirnya, "aku pernah seperti kamu. Merasa harus terlihat sempurna agar diterima. Tapi kesombongan hanya akan membuat kita buta pada nilai diri sendiri." Ia menunduk, terisak. "Saya hanya ingin dianggap berharga, Bu. Bu Rahayu sering membandingkan saya dengan ibu. Katanya, saya tidak akan pernah bisa seperti ibu. Itu menyakitkan." Aku tertegun. Ada sesuatu yang mencengkeram dadaku. Jadi, di balik semua pamer dan sikap congkak itu, ternyata ada ketakutan yang sama, ketakutan untuk tidak cukup baik. Aku menarik napas panjang. "Kau tidak perlu menjadi seperti aku, Dinda. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi ingat, rendah hati itu bukan tanda kelemahan. Justru itu kekuatan yang paling sulit dimiliki." Dinda menghapus air matanya. "Terima kasih, Bu. Saya berjanji akan berubah. Saya akan bekerja sungguh-sungguh." Aku berdiri. "Baik. Anggap saja ini kesempatan kedua. Tapi gunakan dengan benar. Aku akan menilai dari tindakanmu, bukan kata-kata." Dinda mengangguk cepat. Suaranya gemetar. "Terima kasih banyak, Bu Alia. Saya tidak akan mengecewakan ibu lagi." Aku melangkah keluar, meninggalkannya sendirian di ruang rapat yang kini senyap. Tapi saat aku melewati lorong, langkahku melambat. Di dalam hati, ada perasaan aneh yang tumbuh. Bukan kebencian, melainkan iba. Mungkin, inilah cara Tuhan mengajarkanku tentang makna kemenangan yang sesungguhnya. Bukan dengan menghancurkan mereka yang pernah menyakitiku, tapi dengan cukup berdiri tegak tanpa perlu membalas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Namun, aku tahu badai belum sepenuhnya berlalu. Karena di luar sana, seseorang lain sedang memperhatikan gerak-geriku, dan bukan dengan niat baik. Siang itu udara terasa berat, meski pendingin ruangan bekerja sempurna. Aku baru saja selesai meninjau presentasi proyek baru ketika sekretarisku mengetuk pintu dengan wajah canggung. "Bu Alia, ada tamu," katanya, mantan suami ibu. Aku menatapnya sejenak, jantungku berdegup pelan tapi mantap. "Suruh masuk." Beberapa detik kemudian, Randy masuk. Langkahnya cepat dan penuh tekanan. Masih dengan setelan jas mahal dan wajah yang dulu begitu kukenal,
Wajah yang dulu pernah membuatku jatuh cinta sekaligus hancur berkeping-keping. Kini, matanya tajam, penuh kemarahan yang ditahan. "Alia," katanya dingin. "Kenapa kau mempermalukan ibuku dan istriku di depan orang-orang?" Aku menyandarkan tubuh di kursi, melipat tangan di atas meja. "Aku tidak mempermalukan siapapun, Randy. Aku hanya menjalankan pekerjaanku." "Pekerjaan?" Suaranya meninggi. "Kau membuat ibuku seperti orang bodoh di hadapan pegawaimu sendiri. Dinda sampai menangis semalaman." Aku menatapnya datar, tanpa ekspresi. "Oh, jadi kau tahu Dinda menangis. Tapi apakah kau tahu kenapa dia menangis, Randy? Karena dia baru menyadari hidup tidak bisa dijalani dengan kesombongan. Itu pelajaran yang seharusnya dulu juga kau pahami." Ia menatapku lama, seperti menimbang sesuatu. "Jadi benar ini perusahaanmu?" Suaranya merendah, nyaris berbisik. "Ya," jawabku tenang. "Ini hasil kerja keras orang yang dulu kau rendahkan. Orang yang kalian usir dari rumah hanya karena dianggap tidak berguna. Orang yang kalian tuduh tidak mampu memberi keturunan. Padahal hasil pemeriksaan waktu itu jelas menunjukkan siapa yang sebenarnya bermasalah." Wajah Randy memucat. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Kau tidak punya hak membuka aib keluarga di sini." Aku berdiri perlahan, menatapnya lurus-lurus. "Aib keluarga? Keluarga siapa, Randy?" "Aku tidak menyebut nama siapapun. Tapi kalau kau merasa tersinggung, mungkin karena kebenaran itu terlalu dekat denganmu." Ia diam, rahangnya menegang. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan tidak percaya di matanya, bukan karena aku menyakitinya, tapi karena ia tidak menyangka aku bisa setenang dan sekuat itu. "Kenapa, Randy?" tanyaku lembut. "Kau pikir aku akan hancur selamanya? Kau pikir aku akan datang memohon untuk kembali? Tidak. Aku belajar membangun diriku sendiri dari reruntuhan yang kalian tinggalkan." Ia melangkah mendekat, nadanya berubah lebih rendah, nyaris seperti seseorang yang kehilangan kendali. "Aku hanya ingin memastikan kau tidak berniat membalas dendam." Aku menghela napas pelan. Kalau aku ingin balas dendam, aku tidak akan bekerja sekeras ini. Aku akan memilih jalan yang lebih mudah, menghancurkan kalian dengan kekuasaan. Tapi bukan itu caraku, Randy. Aku tidak hidup untuk membalas, aku hidup untuk membuktikan. Randy terdiam. Kata-kataku seolah menamparnya tanpa suara. Di matanya, kulihat sesuatu yang dulu pernah ada. Rasa bersalah yang samar, tapi nyata. "Alia," suaranya melemah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menatapnya, kali ini tanpa amarah. "Kau tidak perlu berkata apa-apa. Cukup jalani hidupmu dengan tenang. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan melupakan." Ia menunduk, lalu berbalik pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, ia berhenti di depan pintu. "Kau berubah," katanya lirih tanpa menoleh. "Bukan Alia yang dulu." Aku tersenyum kecil. "Tentu saja aku berubah. Orang yang kalian jatuhkan itu sudah mati, Randy. Yang berdiri di sini adalah Alia yang baru, yang tak lagi takut pada siapapun." Pintu tertutup perlahan, meninggalkan gema langkahnya yang semakin menjauh. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya matahari sore. Dulu aku hanya ingin diterima. Sekarang aku hanya ingin dihormati karena diriku sendiri. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, pertemuan itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Karena ketika seorang lelaki yang merasa kehilangan kendali datang kembali ke masa lalunya, biasanya bukan untuk menyesal, melainkan untuk mencoba mengambil kembali apa yang dulu ia buang. Dan aku bersiap, karena aku tahu Randy bukan tipe yang akan berhenti begitu saja. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Randy, suasana kantor yang semula tenang mulai berubah. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Aku bisa merasakannya, udara kerja yang dulu bersih kini mengandung aroma tidak enak, seperti sesuatu yang busuk namun disembunyikan di balik tumpukan senyum palsu. Semuanya bermula dari satu hal, fitnah. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari email resmi perusahaan.
Katanya, aku memecat Dinda karena dendam pribadi. Katanya, aku tidak bisa move on dari masa lalu dan menggunakan jabatan untuk membalas sakit hati pada keluarga Rahayu. Katanya, aku menyingkirkan semua orang yang terlalu mirip dengan sosok yang pernah menghancurkanku. Padahal kenyataannya, Dinda belum dipecat sama sekali. Aku hanya memindahkannya sementara ke divisi lain karena proyek besar yang sedang kami tangani membutuhkan tim inti yang fokus dan disiplin. Tapi rupanya, di dunia kerja, kebenaran sering kalah cepat dari gosip. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak langsung bereaksi. Aku hanya memerhatikan dari balik dinding kaca ruang kerjaku, melihat bagaimana rumor itu perlahan membakar kepercayaan di antara staf. Beberapa pegawai mulai berbisik ketika aku lewat. Ada yang mendadak terdiam saat aku menatap mereka. Ada juga yang berpura-pura sibuk, padahal jelas tadi sedang membicarakanku. Namun di tengah semua itu, ada juga yang diam-diam membelaku, orang-orang yang bekerja langsung di bawahku, yang tahu bagaimana aku memperlakukan semua karyawan dengan adil tanpa pandang latar belakang. Aku memilih untuk tetap diam. Tidak ada gunanya membela diri di tengah orang-orang yang sudah memutuskan untuk percaya pada kebohongan. Karena aku tahu, waktu dan kinerja akan berbicara jauh lebih lantang daripada kata-kata. Namun diamku bukan berarti pasrah. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, aku memanggil kepala HR dan manajer divisi komunikasi internal. Kami bertiga duduk di ruang rapat sambil menatap berkas laporan yang menumpuk. Aku ingin tahu dari mana asal rumor itu, kataku pelan tapi tegas. Jangan terburu-buru menuduh siapapun. Kita cari bukti, bukan hanya kabar. Manajer HR, Pak Joko, mengangguk. Saya juga curiga, Bu. Rumor itu terlalu terarah. Seolah ada yang sengaja ingin menjatuhkan reputasi ibu di depan tim. Dan waktunya, aneh, sambung manajer komunikasi. Tepat setelah kunjungan mantan suami ibu ke kantor beberapa hari lalu. Aku menarik napas panjang. Aku sudah menduganya. Randy. Atau mungkin Bu Rahayu. Dua orang yang sama-sama tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku bangkit lebih tinggi dari mereka. Keesokan harinya, aku bersikap seperti biasa. Menyapa setiap staf dengan senyum. Mengikuti rapat mingguan, memeriksa laporan keuangan, dan meninjau progres proyek apartemen baru. Aku sengaja tidak menunjukkan bahwa aku tahu tentang gosip itu. Aku ingin melihat sejauh apa mereka berani. Hingga suatu siang, aku mendengar percakapan dua pegawai dari balik pintu pantry. Katanya Bu Alia dulu istri dari keluarga Rahayu. Loh, masa? Terus Dinda itu istri mantan suaminya? Iya, makanya Dinda dipindahkan, katanya sih biar jauh dari dia. Cemburu, mungkin. Aku berdiri di luar pintu selama beberapa detik, mendengarkan tanpa suara. Lalu aku mendorong pintu perlahan dan masuk. Mereka berdua langsung pucat pasi, hampir menjatuhkan cangkir kopi. Oh, lanjutkan saja, kataku datar. Aku suka mendengar bagaimana versi orang lain tentang hidupku. Kadang lebih kreatif daripada kenyataan. Mereka membeku, tak berani bicara. Aku melangkah mendekat, menatap mereka bergantian. Saya tidak pernah takut pada fitnah. Tapi ingat, yang bermain dengan api biasanya lupa bahwa mereka juga bisa terbakar. Setelah itu, aku keluar tanpa menoleh. Suara langkahku menggema di koridor, panjang dan berat. Hari demi hari berlalu, dan perlahan, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Dinda, yang awalnya diam, akhirnya menghadap HR dan mengakui bahwa beberapa komentar sinis tentangku memang pernah ia lontarkan saat tertekan oleh Bu Rahayu. Ia juga mengaku bahwa sang mertua yang menyuruhnya menyebarkan kebenaran versi keluarga di antara staf kantor. Saat laporan itu sampai ke tanganku, aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada kejutan di sana. Semuanya sudah kuduga. Tapi rasanya tetap perih. Bukan karena mereka menjelekkan namaku, melainkan karena kebencian mereka masih saja hidup, bahkan setelah semua yang terjadi. Namun aku tahu, ini bukan saatnya untuk emosional. Aku menulis satu memo singkat untuk seluruh staf perusahaan. Setiap fitnah memiliki batas waktunya, tapi integritas akan bertahan selamanya. Mari kita bekerja dengan kepala tegak,
bukan lidah yang tajam. Tanpa menyebut nama, tanpa menyindir siapapun. Tapi seluruh kantor tahu kepada siapa pesan itu ditujukan. Dan benar saja, seminggu kemudian, suasana kantor kembali tenang. Keheningan yang kupelihara akhirnya membuahkan hasil. Mereka belajar bahwa seorang pemimpin tidak perlu berteriak untuk didengar. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu badai berikutnya sudah mulai terbentuk. Karena orang yang kalah di ruang reputasi, biasanya akan menyerang dari balik bayangan. Dan kali ini, mereka tak hanya ingin menodai namaku, mereka ingin menghancurkan karierku. Ruangan rapat terasa tegang pagi itu. Semua staf berhenti bekerja ketika melihat Bu Rahayu datang dengan langkah cepat, mengenakan blazer ungu mencolok dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Di belakangnya, Dinda menunduk lesu, menenteng map merah dengan tangan bergetar. "Mana direkturmu?" Suara Bu Rahayu melengking begitu memasuki lobi. Resepsionis hanya bisa menelan ludah, lalu menunjuk ke arah ruanganku. Aku sudah menunggunya. Pintu kubuka perlahan, memperlihatkan ruangan luas dengan jendela tinggi dan pemandangan kota di kejauhan. Aku berdiri di balik meja kerja, tenang dengan senyum profesional. "Silakan duduk, Bu Rahayu," ujarku lembut. "Tidak perlu basa-basi," hardiknya. "Aku tahu kau memecat menantuku karena dendam pribadi. Kau tidak terima dia bahagia dengan Randy, ya?" Aku menarik napas panjang. Kalau ini soal profesionalitas, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Aku mengeluarkan berkas dari laci dan menyerahkannya. Laporan disiplin lengkap, dengan bukti CCTV dan transkrip email yang menunjukkan bagaimana Dinda sengaja memanipulasi data proyek dan menjelekkan nama perusahaan. "Semua ini bisa dicek, Bu," kataku tenang. Wajah Bu Rahayu langsung berubah pucat saat matanya menangkap foto tangkapan layar dari CCTV. Dinda berbicara kasar pada klien, menuduh staf lain mencuri ide, dan bahkan mencoba mengubah data tender. Ini pasti rekayasa," serunya panik. Aku hanya menatapnya datar. "Silakan periksa ke tim IT kami. Semua data asli ada di server pusat." Dinda tiba-tiba menangis. "Bu, aku tidak tahu kalau semuanya direkam." "Diam kau," bentak Bu Rahayu, tapi suaranya terdengar gemetar. Aku bersandar sedikit ke kursi. "Saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun, Bu. Tapi ketika kesombongan melampaui akal sehat, keadilan akan bekerja dengan sendirinya." Ruangan hening. Suara detak jam di dinding terdengar jelas. Bu Rahayu menatapku, matanya bergetar antara marah dan malu. "Kau pikir dengan jabatan ini kau bisa menginjak aku?" Aku berdiri, menatap langsung ke matanya. "Tidak, Bu. Saya tidak menginjak siapapun. Saya hanya berdiri di tempat yang dulu Anda dorong saya jatuh." Wajah Bu Rahayu semakin kaku. Tangannya mengepal di atas meja, lalu ia menarik Dinda keluar dengan langkah tergesa. Tapi sebelum pergi, ia berbalik menatapku tajam. "Suatu hari, kamu akan menyesal," katanya dingin. Aku tidak menjawab. Pintu tertutup pelan, meninggalkan aroma parfum menyengat dan suasana yang menekan dada. Beberapa menit kemudian, sekretarisku masuk dengan wajah khawatir. "Bu, semua orang di lantai 2 mendengar pertengkaran tadi," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Biarkan saja. Kebenaran kadang perlu terdengar keras supaya bisa dipercaya." Hari itu, untuk pertama kalinya, seluruh kantor tahu siapa sebenarnya aku, bukan hanya direktur baru, tapi juga mantan menantu yang pernah mereka remehkan. Sore harinya, aku menerima pesan singkat dari Randy. "Aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini, tapi ingat, jangan terlalu tinggi. Langit bisa berubah kapan saja." Aku hanya menatap layar ponsel dan tersenyum pahit. "Aku tidak pernah terbang, Ren. Aku hanya berdiri di tanah yang dulu kau bakar, dan kini tumbuh kembali." Di luar jendela, matahari perlahan tenggelam. Cahaya keemasan menembus kaca, memantulkan bayangan wajahku yang tenang tapi penuh luka lama yang sudah sembuh. Hari itu aku tahu, kejatuhan harga diri bukan milikku, tapi milik mereka yang dulu berpikir aku tak akan pernah bangkit. Hujan turun deras sore itu.
Dari balik kaca besar ruang kerjaku, kulihat tetes air berlari di permukaan jendela, berpacu dengan kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Suara rintik hujan seakan mengiringi setiap helaan napas, menciptakan suasana yang ganjil, tenang sekaligus penuh getir. Sudah beberapa minggu sejak kejadian itu, aku sibuk dengan proyek baru, memperluas perusahaan kedua kota besar lainnya. Timku solid, kerja keras mereka membuat kantor terasa hidup. Tapi di tengah kesibukan itu, kabar tentang masa laluku kembali mengetuk telinga. "Bu," kata sekretarisku suatu pagi, dengan wajah ragu. "Saya dengar, perusahaan milik Pak Randy ditutup sementara. Ada dugaan penyalahgunaan dana dan utang yang menumpuk." Aku hanya mengangguk. Tidak ada keinginan untuk bersuka cita. Dulu mungkin aku akan merasa puas, tapi kini yang kurasakan hanya kelegaan yang sunyi. Seolah hidup sedang menata ulang keadilan dengan caranya sendiri. Sore itu, saat semua staf mulai pulang, pintu ruanganku diketuk pelan. "Silakan masuk," ucapku tanpa menoleh. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana, berdiri sosok yang dulu begitu angkuh, kini tampak berbeda. Bu Rahayu. Blazer elegan yang dulu selalu rapi kini tampak kusut. Riasan di wajahnya pudar oleh sisa air hujan. Tangannya menggenggam tas kecil, dan matanya, mata yang dulu memandangku dengan hinaan, kini dipenuhi penyesalan. "Alia," suaranya bergetar. "Maaf kalau ibu datang tanpa janji, tapi ibu tidak tahu lagi harus kemana." Aku berdiri, sedikit terkejut. "Silakan duduk, Bu." Ia duduk pelan, menunduk dalam. Lama sekali sebelum akhirnya ia berbicara. Randy kehilangan banyak uang. Bisnisnya bangkrut. Rumah disita. Dinda," suaranya tertahan, "Dinda meninggalkannya. Katanya, tak sanggup hidup susah." Aku menatapnya tanpa bicara. Setiap kata itu menembus hatiku, bukan dengan rasa puas, tapi dengan keharuan yang pahit. "Ibu dulu salah menilaimu," lanjutnya lirih. "Ibu pikir, kamu hanya menempel pada Randy karena uang. Tapi ternyata, justru kamu yang bekerja keras dari awal." "Ibu, malu, Nak." Aku menarik napas panjang, menatap wanita tua di depanku. Dulu aku begitu ingin mendengar kalimat itu, tapi kini rasanya berbeda. Tidak ada kebanggaan, tidak ada dendam yang tersisa. "Bu," kataku lembut, "aku sudah memaafkan sejak lama. Bahkan sebelum ibu datang hari ini." Matanya berkaca-kaca. "Kau sungguh berhati besar, Alia." "Ibu," tak tahu harus berkata apa lagi. Aku tersenyum samar. "Tapi, Bu, maaf. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Tidak ada gunanya mengulang luka yang sudah sembuh." Ia mengangguk pelan, menunduk dalam. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Rahayu bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang ibu yang kalah oleh egonya sendiri. Sebelum pergi, ia sempat berhenti di depan pintu. "Alia, semoga Tuhan selalu memberkatimu. Ibu benar-benar menyesal." Begitu pintu tertutup, aku terdiam lama. Rasa iba mengisi dada, tapi juga ada keteguhan yang tumbuh. Aku tahu, inilah puncak dari semua perjuangan. Bukan ketika aku membalas, tapi ketika aku mampu memaafkan tanpa kehilangan harga diriku. Beberapa hari kemudian, aku melihat Randy dari kejauhan, di depan kafe kecil dekat kantorku. Ia tampak kurus, mengenakan jaket lusuh, menatap kosong ke arah jalanan. Ia melihatku, tapi tak berani menyapa. Kami hanya saling bertukar pandang sejenak, sebelum aku melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tak lagi terikat oleh masa lalu yang dulu menjeratku. Di luar, hujan berhenti. Langit sore membuka celah, menurunkan cahaya lembut ke bumi yang baru saja dibasuh. Aku tersenyum kecil. Mungkin, ini yang disebut dengan penyesalan yang terlambat, bukan hanya bagi mereka, tapi juga sebagai pelajaran bagi diriku, bahwa kebahagiaan sejati tak datang dari balas dendam, melainkan dari hati yang sudah selesai dengan luka. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar ruang kerjaku,
memantulkan cahaya ke meja marmer tempat laptop dan beberapa berkas tersusun rapi. Aku duduk di kursi kulit hitam yang nyaman, memandangi pemandangan kota Jakarta dari lantai tertinggi gedung perusahaanku. Mobil berlalu lalang di bawah sana, suara samar kehidupan kota terdengar seperti musik latar yang menenangkan. Setelah sekian lama berjuang, aku akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada lagi air mata yang kutumpahkan karena hinaan. Tidak ada lagi rasa kecil setiap kali nama keluarga Rahayu disebut. Kini, aku tak lagi berada di bawah bayang-bayang mereka. Aku adalah Alia Rahmadani, pemilik, pendiri, dan pemimpin perusahaan properti yang dulu hanya bisa kuimpikan. Telepon di meja berdering pelan. Sekretarisku masuk membawa undangan resmi dari Kementerian Investasi. "Selamat, Bu Alia," katanya dengan senyum bangga. Ibu terpilih sebagai salah satu dari 10 perempuan paling berpengaruh di dunia bisnis tahun ini. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Terima kasih. Bukan karena gelarnya, tapi karena di balik penghargaan itu tersimpan perjalanan panjang yang tak semua orang tahu. Pengkhianatan, air mata, kehancuran, hingga akhirnya kebangkitan. Beberapa jam kemudian, aku menghadiri konferensi pers di ballroom hotel mewah. Puluhan kamera menyorot ke arahku. Wartawan bertanya tentang rahasia kesuksesanku. Aku hanya menjawab tenang. Kuncinya sederhana, jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Harga diri bukan tentang siapa yang memiliki harta lebih banyak, tapi siapa yang tetap berdiri ketika segalanya dirampas darinya. Seketika ruangan hening. Aku melihat ke arah belakang ruangan, dan di sana, berdiri sosok yang tak asing. Bu Rahayu. Ia datang diam-diam, duduk di kursi paling belakang, menatapku dengan mata yang sendu. Setelah acara selesai, ia menghampiriku perlahan. "Alia, kamu benar-benar sudah jauh lebih hebat dari dulu." Aku menatapnya lembut. "Bukan hebat, Bu. Aku hanya belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama." Ia mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Ibu bangga, walau mungkin sudah terlambat." Kata-kata itu membuat dadaku hangat. Aku hanya menjawab dengan senyum yang tulus. Tak ada lagi dendam, hanya kedewasaan yang tumbuh dari luka yang pernah kuterima. Sore itu, aku kembali ke ruang kerjaku. Kupandangi lagi langit kota yang berwarna jingga, menandai senja yang datang. Kupikir-pikir, hidup ini memang tak selalu adil. Tapi waktu selalu tahu cara mengembalikan keseimbangan. Dulu, aku diusir dari rumah tanpa harga diri. Kini, aku membangun istanaku sendiri dengan kerja keras dan keyakinan. Dulu, aku dianggap tidak berharga. Kini, aku dihargai bukan karena siapa suamiku, tapi karena siapa diriku. Aku tersenyum, menutup laptop, dan menatap pantulan wajahku di kaca. Ada ketenangan di sana, bukan dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari penerimaan penuh terhadap diri sendiri. Di luar, matahari tenggelam perlahan, menebar warna keemasan ke seluruh langit. Aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai. Tapi satu hal pasti, harga diriku telah kembali, dan kali ini, tak seorang pun bisa mengambilnya lagi.